Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man jada fi sabilihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma infa'ni bima 'allamtani wa 'allimni bima yanfa'uni wa zidni ilman. Walhamdulillahi ala kulli halin wa a'udzubillahi min hali ahlinar. Ya Allah, berikanlah manfaat terhadap ilmu yang Kau ajarkan kepada kami. Allahumma infa'ni bima 'allamtani wa 'allimni bima yanfa'uni, dan ajarkan kepada kami apa-apa yang bermanfaat saja. Wazidni ilman, dan tambahlah ilmu kami. Walhamdulillahi ala kulli halin, segala puji bagimu dalam segala keadaan. Wa a'udzubillahi min hali ahlinar, dan saya berlindung kepadamu ya Allah dari menghuni api neraka jahanam. Sungguh doa yang luar biasa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Sungguh beruntung kita itu diberi hidup oleh Allah. Setelah diberi hidup, umurnya panjang. Itu yang umurnya panjang itu mesti senyum-senyum dulu nih. Iya, jenggotan putih, sudah lama mengarungi hidup, sudah umurnya panjang, sehat. Ya Pak Haji, Masya Allah, mantap-mantap, sehat. Sudah hidup, umurnya panjang, sehat, berilmu lagi, Masya Allah. Nah, yang membedakan kita di antara yang lain itu adalah yarfa'illah ladina amanu minkum, diangkatlah di antara kita semua itu beberapa derajat, yaitu orang-orang yang beriman dan diberikan ilmu. Setelah diberi ilmu, ternyata diberi kesempatan untuk beramal. Karena ada yang punya ilmu tapi kesempatan amalnya sedikit. Tapi ini sudah diberi ilmu, punya kesempatan beramal. Sudah punya kesempatan beramal, amalnya teh banyak. Sudah banyak amalnya, sering lagi. Pokoknya sering beramal. Sebentar-sebentar beramal, sebentar-sebentar beramal. Sebentar-sebentar beramal itu bukan hanya untuk keluarganya saja, bukan hanya untuk kerabatnya saja, tapi di mana-mana. Asal ada kesempatan beramal, sudah sering, terus di mana-mana. Setelah itu dalam beramal ikhlas lagi. Masya Allah. Hidup, umur panjang, sehat, berilmu, beramal banyak, kan sering di mana-mana, ikhlas. Setelah itu bertaubat. Di ujungnya itu kita masih tertarik untuk bertaubat. Kan sudah ikhlas beramal nih, tapi ternyata di dalam amalannya yang ikhlas itu dan sudah sering di mana-mana dan berdasarkan ilmu itu, dia merasa masih ada ganjalan di dalam dirinya. Masih ada sesuatu yang tidak sempurna di dalam mempersembahkan kepada Allah, maka diikuti dengan bertaubat. Masya Allah. Setelah bertaubat, Anda sudah melakukan itu, lantas bersabar. Masya Allah. Semoga teman-teman yang ada di sini adalah termasuk orang-orang yang bersabar. Kalau sudah seperti itu, levelnya di sini itu sudah level 10. Dan kita ada di posisi mana, itulah nanti yang akan kita gali bersama-sama. Nah, di dalam kita memiliki ilmu, sungguh beruntunglah orang yang berilmu itu.
sehingga kita ini diberikan anugerah. Orang yang berilmu itu diharapkan dadanya lapang. Orang yang berilmu itu diharapkan dadanya lapang dan bisa menerima kebenaran. Sehingga ketika dadanya lapang bisa menerima kebenaran, maka dia akan berubah menjadi amal yang baik dan bisa dirasakan oleh dirinya sendiri dan orang lain, orang di sekitar kita. Berkaitan dengan hal itu, ada surat di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Idza ayahdiyallahu yasrah sadrahul Islam. Kita semua sudah paham dengan hal itu. Apabila Allah berkehendak terhadap hambanya untuk diberikan satu petunjuk, maka oleh Allah dilapangkan dadanya untuk menerima Islam. Namun sebaliknya, ada orang yang dipersempit dadanya sehingga ketika mengerjakan kebaikan itu seolah-olah dia mendaki ke langit. Mudah-mudahan ini bukan di antara kita. Lantas, berkaitan dengan itu, Nabi itu ditanya oleh sahabat, siapa Rasul orang yang paling cerdas? Orang yang paling cerdas itu adalah orang yang mengingat maut. Lalu diteruskan, lantas bagaimana dengan surat yang di dalamnya ada idza ayahdiyallahu yasrah sadrahu lil Islam. Kemudian Nabi menjawab, orang itu akan mempersiapkan diri dengan amalan-amalan untuk menjemput maut, menjemput yaumul kiamah. Jadi kaitannya dengan ayat itu adalah seseorang diminta untuk mempersiapkan perihal kehidupan yang akan datang dan segera mempersiapkan diri lantas menjauhi perkara-perkara yang sifatnya duniawi. Nah, ketika saya tadi mengungkapkan teman-teman yang sangat beruntung umurnya panjang, sehat, punya ilmu, kemudian sekian tahapan dan ujungnya sabar, diharapkan hari ini teman-teman termasuk orang yang dibidik oleh Allah. Idza ayahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Teman-teman ringan di dalam menerima ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian hatinya lebar lantas mempersiapkan diri terhadap kematian, mempersiapkan diri terhadap yaumul hisab, dan tidak lagi terlalu bergairah mencari dunia. Nah, harapannya adalah seperti itu. Kemudian akan saya teruskan berkaitan dengan dada kita yang tidak sempit dan sebagainya. Kajian saya ini saya teruskan dari Ramadan yang lalu, Pak Imam. Yang dulu kajian saya bagus tentang menyelam di kedalaman Al-Fatihah supaya kita bisa nyambung. Bapak-bapak ini beruntung, lisan Anda itu bisa mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Itu surat yang luar biasa dan Allah menitipkan itu di dalam dada Anda. Dan Anda membaca setidaknya 17 kali dalam sehari. Dan itu akan menjadikan Anda dewasa di dalam beragama, di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah Al-Fatihah yang Anda baca ini sudah mampu menggetarkan dada Anda hari ini? Pak Joko. Joko sudah Pak Ustaz. Lumayanlah bergetar gitu. Pak Tarno gimana? Apakah Al-Fatihah itu sempat menggetarkan Anda atau yang menggetarkan Anda itu teman lama Anda gitu? Wah, kelingan konco lawas dek gitu. Nah, tapi kalau Al-Fatihah enggak. Nah, ini cukup harus ditanya. Kita teman-teman yang sudah membaca Al-Fatihah cukup lama, dititipi oleh Allah Al-Fatihah di dalam dada kita ya Pak Jiwan ya.
Kemarin ke Mekah umroh 10 hari terakhir itu ndredeg ora itu membaca Al-Fatihah itu. Deg 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 deg. Artinya tergetar enggak hati kita dengan Al-Fatihah itu? Atau ketika di sini kita merasa Al-Fatihah itu adalah bacaan terindah di dunia ini atau belum? Ketika imam saat memimpin sholat membaca Al-Fatihah, hati kita diterbangkan oleh Allah menuju langit atau belum? Ini evaluasi bagi diri kita. Ternyata belum, masih biasa-biasa saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Belum tergetar. Bahkan ketika imam membaca Al-Fatihah masih tersandung di dalam pikiran kita, bacaannya kurang dikit. Ini harus kita evaluasi, kita belum ikhlas menerima Al-Fatihah itu sebagai bacaan terindah dalam hidup kita. Dan hati kita belum tergetar sehingga diri kita atau jiwa kita terbangkan oleh Allah menuju bisa saja langit pertama, bisa saja langit kedua, bisa saja langit ketiga. Nah, yang lebih hebat lagi bahwa Anda itu bukan hanya dititipi Al-Fatihah, dititipi sholat. Dititipi sholat Pak Anda itu Pak. Hidup Anda itu bukan hanya dititipi istri, anak, pekerjaan, tidak. Tapi Anda dititipi sholat. Tak Samsul ya, Anda dititipi sholat. Sampai rambutnya putih di kapal pun sholat. Di mobil ingat, itu karena titipan itu. Kayak Anda ingat dititipi istri, anak gitu. Wah ini anakku belum makan. Ketika Anda dititipi sholat oleh Allah, Anda merasa ini titipan yang harus dijaga dan dipersembahkan kepada Allah, nanti dipulangkan kepada Allah dalam keadaan bernilai sangat tinggi di hadapan Allah, sehingga ketika kita pulang nanti harga kita mahal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut oleh Nabi, mempersiapkan diri di ujung kehidupan kita itu dengan sesuatu yang nilainya sangat tinggi. Tarik nafas dulu. Selama ini kita mengabaikan Al-Fatihah kita, mengabaikan titipan Allah soal salat kita atau belum? Yang lebih keren lagi nih. Kalau kita sudah mampu tergetar oleh bacaan Al-Fatihah, bisa enggak kita menggetarkan Al-Fatihah? Sampai Al-Fatihah itu tergetar Pak bila Anda baca. Kerasa bahwa dia itu Anda baca. Nah, yang bagian ini kalau belum ya udah ini jangan diperbincangkan, tapi yang penting bahwa Anda ketika membaca Al-Fatihah hatinya tergetar, atau ketika ada imam membaca Al-Fatihah Anda tergetar di dalam salat Anda. Ini cara saya membuka diskusi kita tentang menyentuh ujung kesadaran. Sadar itu kata dasarnya dari bahasa Arab sadrah. Sadrah itu sadr, dada. Jadi kesadaran kita, kata Nabi menyangkut idza ayahtiyallahu yasrah sadrahu lil Islam. Nabi berkata, Allah mengirimkan cahaya dalam dadamu sehingga dadamu terasa luas. Sehingga ketika dadanya terasa luas, menerima ajaran Nabi Muhammad dengan ikhlas. Masya Allah. Lantas dia akan berubah menjadi amal. Sebelum kemana-mana, dalam surat Toha itu Allah berfirman begini, hal ataka haditsu Musa. Kalian pernah enggak dengar Musa? Firman itu ditujukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau itu Anda baca, bagus Anda baca, terus Anda, Pak Haris nih, hal ataka haditsu Musa. Haris, pernah nggak dengar kisahnya Musa? Anda jawabmu apa Pak Haris? Pernah Pak. Kalau ini Allah berfirman, hal ataka haditsu Musa. Pernah nggak Anda mendengar kisah Musa? Gitu. Lantas apa yang terfikir oleh Anda tentang Musa alaihissalam yang diceritakan di dalam Quran manusia yang hebat itu? Pasti Anda kan akan, kenapa sampai Nabi Musa alaihissalam itu diceritakan sampai setingkat itu?
Hal ataka hadis Musa nada. Nah, kemudian ketika Tuhannya memanggil dia, kemudian dia berpesan kepada keluarganya, ini ra'aitu naro la ahli atikum minha biqobasin au ajidu ala nari huda. Kamu tinggal di sini sebentar ya, karena kita dalam gelap. Dalam tafsir Ibnu Katsir itu dikatakan bahwa Nabi Musa ketika perjalanan dari Nabi Syuaib yang sudah selesai 10 tahun menuju Mesir itu, dia di tengah malam gelap menyalakan untuk membuat perapian itu, apinya nggak nyala-nyala, mati. Dan dia dalam kegelapan bersama keluarganya beserta binatang ternak dan istrinya. Karena mati, tiba-tiba dia melihat, ini anastu naro la ali atikum min habiqobasin au ajidu ala nari huda. Aku lihat ada api di atas bukit itu, aku akan ke sana. Kita barangkali bisa mendapatkan penjelasan dari api itu dan akan membawa api itu untuk penerangan dan kita bisa memasak di sini. Awalnya kisahnya seperti itu. Kemudian setelah sampai falama ataha nudia ya Musa. Kemudian ketika Nabi Musa saat itu belum jadi nabi, ketika sampai di titik itu kemudian dia mendengar ya Musa. Falama ataha nudia ya Musa. Fahla laika innaka bil wadil muqaddasi tua. Lepaskan terompahmu, sesungguhnya engkau berada di lembah suci. Wa anahtartuka fastami lima yuha. Kemudian Allah itu menyampaikan, aku sudah memilih kamu datang ke sini, maka dengarkan apa yang aku wahyukan. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Aku adalah Allah, tidak ada sembahan yang berhak diibadahi melainkan aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Nah, di sini Pak, betapa hebatnya Allah memanggil hambanya ke lembah tua. Kemudian yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Musa untuk melepaskan terompahnya. Lepaskan itu. Dan dengarkan baik-baik. Aku adalah Tuhanmu, aku akan mewahyukan kepadamu. Wahyuku yang paling pertama yang harus kamu ingat baik-baik diantaranya adalah aku adalah Allah. Tiada sesembahan yang berhak diibadahi melainkan aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Nah, sampai di sini dulu. Jadi ceritanya nanti ayat selanjutnya mudah-mudahan bisa kita sambung. Di tanah Jawa itu ada filsafat begini, sak begja begjaning wong kang lali isih maksa begja wong kang eling lan waspada. Seberuntung-beruntungnya orang yang lupa adalah orang yang ingat dan waspada. Sehingga ada orang mengatakan, ingat itu ingat siapa? Ingat Tuhan. Oh ya, berarti orang beruntung itu yang bisa mengingat Tuhan. Lah, saya orang Jawa ini bisa mengingat Tuhan, nggak usah harus sholat saja bisa. Tidak. Di dalam ajaran Nabi Muhammad SAW, mengingat Tuhan, mengingat Allah yang paling sempurna itu adalah ketika sholat. Maka saya balik, kalau sholat saja Anda nggak bisa mengingat Allah, bagaimana di luar sholat? Nah, pertanyaan berikutnya, seberapa ingat Anda dengan Allah pada saat sholat? Kan gitu ceritanya. Karena derajat yang tertinggi seseorang itu adalah ketika dia mampu mengingat Allah pada saat sholat, sebagaimana firman ini tadi, wa aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat
untuk mengingat aku. Ini adalah norma tertinggi yang disampaikan oleh Allah. Cara mengingat Allah dengan paling sempurna adalah ketika sholat. Maka tugas kita saat sholat adalah sesanggup mungkin untuk menata diri lalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman yang dirahmati Allah, ada beberapa ayat berikutnya kemudian Allah itu tanya gini, wa ma biyaminika ya Musa. Musa, lalu apa yang di tangan kananmu itu? Tongkat ya Allah. Buat apa? Karena ditanya tongkat buat apa? Awatawakau alaiha. Aku akan bertekan dengan tongkat ini. Wa ahusyu biha ala gonami, dan aku gunakan untuk menghalau ternakku. Wa maliya fiha ma'aribu ukhra, dan selain itu aku gunakan untuk bermacam-macam. Kemudian Allah berfirman, fa'alqiya ya Musa, lepasin. Dis. Awalnya tongkat itu fungsinya hanya untuk itu, Pak. Tongkat yang dipegang oleh Nabi Musa, yang diperoleh dari mertuanya Nabi Syuaib itu ya untuk itu. Sekarang begini, teman-teman ingat baik-baik. Ketika tongkat itu dilepas, lantas oleh Allah dirubah menjadi ular. Saat itu Nabi Musa lari terbirit-birit, kemudian diperintahkan oleh Allah, balik lagi Musa, pegang ular itu. Awalnya sebelum Allah berfirman seperti itu, Pak, tongkat itu hanya digunakan untuk bertekan, kemudian menghalau ternak, kemudian untuk keperluan lain. Tapi setelah itu untuk apa, Pak? Bisa membelah laut. Saya akan analogikan begini. Itu adalah firman untuk Nabi Musa. Lantas kira-kira untuk kita seperti apa? Al-Quran kita baca kan kita tidak mempunyai kemampuan seperti Nabi Muhammad dan Nabi Musa. Kira-kira kalau untuk kita seperti apa? Fahlak laika, lepaskanlah terompahmu. Artinya gini, Pak. Bapak itu punya nasab, punya keturunan bermacam-macam. Ada yang dari Padang, dari kakeknya Datuk ini, yang dari Jawa Raden ini, dari Sunda Raden ini, dari sono begitu. Itu nggak ada artinya di hadapanku. Maka saat kamu sholat lepaskan itu. Kedudukanmu dari keturunan siapa itu nggak ada. Karena kamu itu harus memerdekakan dirimu dari siapapun juga, dan sembahlah aku. Ingatlah aku saja. Karena kamu akan berhadapan dengan aku, maka kamu tidak bisa membanggakan apa-apa dari keturunan siapa kamu itu. Yang ada adalah kamu hambaku. Ini dinamakan menghambakan diri dengan baik. Lantas halangan berikutnya apa, Pak? Wa ma biyaminika ya Musa. Kalau bagi kita itu yang kita gunakan untuk mencari penghasilan, bekerja dan sebagainya itu hasil sekolah kita kan, Pak, keterampilan kita. Nah, kalau di dalam sholat itu kamu masih ingat itu tuh udah nggak ada, lepasin titelmu, lepasin gelar-gelarmu, lepasin skillmu itu ketika berhadapan dengan aku, lepaskan itu semua, bersihkan dirimu. Maksudnya gitu, Pak. Untuk kita. Dah, ketika menghadap, lepasin itu doktormu, sarjana itu, kemudian kamu tim ahli presidenmu, kamu staf ahli, kemudian DPRmu, itu lepasin semua ketika kamu sedang menghadap aku. Tapi nanti kalau kamu sudah berhasil menghadap aku dengan baik dan aku anugerahkan kepadamu berkah atas ilmu yang kau pelajari, itu gunanya akan jauh lebih tinggi. Ketika Anda menghadapku, engkau lepaskan pribadimu itu. Setelah itu aku ikhlas menerima penghambaanmu itu. Lalu aku ilhamkan kepadamu dari pengetahuan yang kamu miliki ini. Nanti manfaatnya akan sangat tinggi. Beda ketika itu berasal dari dirimu sendiri. Seperti halnya Nabi Musa, ini karena asal dirimu sendiri, tongkat ya tongkat begitu. Tapi ketika ini sudah aku berikan otoritas, kamu sebagai Nabi, aku ilhamkan sesuatu kepadamu, maka manfaatnya akan sangat besar. Itu untuk Nabi Musa ya. Tapi untuk kita, ketika Anda mempersembahkan ilmu yang Anda pelajari ini, Anda ikhlaskan kepada Allah, kemudian Anda meminta diberi manfaat atas ilmu itu, sebagaimana tadi doa kita, Allahumma infa'ni bima alamtani
wa alimni bima yanfa'uni wa zidni ilman walhamdulillahi ala kulli halin. Maka ya Allah, berikanlah manfaat terhadap apa-apa, ajarkan kepada kami yang bermanfaat saja, dan berikanlah manfaat kepada apa-apa yang kau ajarkan kepada kami. Ini satu doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga ilmu yang kita pelajari itu kita persembahkan untuk Allah, kita menyampaikan wajah kita kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harapannya, mengingat Allah itu mempersembahkan apapun yang kita miliki terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lantas sekarang kita evaluasi sholat kita. Sholat kita itu ada 7 gerakan: berdiri, rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud lagi, kemudian at-tahiyat. Setiap satu rakaat itu kira-kira jumlahnya ada 7, Pak. Kemudian Allah berfirman itu begini: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqqu awalam takfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Akan aku perlihatkan tanda-tanda kebesaranku pada ufuk dan pada dirimu sendiri, hatta yatabayyana lahum annahul haq, sehingga jelas bahwa yang hak itu adalah Dia Allah. Awalam yakfi bi rabbika, apakah enggak cukup bagimu engkau dengan Tuhanmu saja, annahu ala kulli syai'in syahid, sesungguhnya Dia Maha menyaksikan atas segala sesuatu. Di alam semesta itu ada tanda-tanda keberadaan Allah, dan di dalam diri kita juga ada tanda-tanda keberadaan Allah. Kalau di alam semesta itu Allah menggambarkan ada 7 lapis langit, sehingga ketika Nabi Mi'raj itu, Pak, meniti langit pertama, kedua, 3, 4, 5, 6, 7. Begitu juga di dalam diri Anda. Berdasarkan ayat ini ada 7 tingkatan kejiwaan Anda yang perlu Anda nikmati dengan baik. Dan itu apabila diselaraskan dengan sholat Anda, mudah-mudahan sholat kita bisa mencapai derajat yang 7 itu sebaik mungkin. Katakan ada 7 pintu di dalam jiwa Anda. Pintu pertama, pintu kedua, pintu ketiga, pintu keempat, pintu kelima, pintu keenam, pintu ketujuh. Andaikan 7 pintu itu Anda memasuki dengan baik dan disambut oleh malaikat, Anda merasa sholat Anda itu sangat berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takbiratul ihram, disambut malaikat Anda itu, Allahu Akbar. Malaikat menghadapi sholat Anda, karena dia punya tugas dari Allah Subhanahu wa taala itu untuk mencatat segala amal-amal kita. Anda membuka takbiratul ihram, pintu pertama Anda sholat itu, itu jiwa Anda masuk ke langit pertama jiwa Anda. Lantas Anda menerima hidangan dari Allah, yaitu Al-Fatihah tadi. Anda baca dengan baik. Anda ngerasa enggak itu Anda membaca dengan baik di pintu pertama itu, atau Anda hanya melewatkan saja? Kulon wun. Bismillahirrahmanirrahim. Fingerprint selesai. Udah beres tugas Anda, langsung Anda masuk buka pintu kedua. Blok. Anda juga melakukan hal yang sama seperti di pintu pertama. Jadi kalau di bagian pertama Anda memasuki mihrab jiwa Anda enggak mendapatkan apa-apa di dalam sholat itu, maka rukuk Anda juga enggak akan terasa, saya yakin. Sehingga sampai nanti selesai Anda salam itu enggak kerasa apa-apa. Nah, sebaiknya bagaimana? Anu gitu kan? Ida ayatiyahu yasroh sadrahu lil Islam. Ketika Allah menghendaki petunjuk, maka Allah akan melapangkan dadamu untuk menerima Islam. Sedangkan Islam pilar utamanya adalah sholat.
Nah, ketika Anda sholat, masuk di mihrab pertama, nikmati bacaan Al-Fatihah itu dengan sangat baik. Sebagaimana Anda mendapatkan jamuan di ruang tamu khusus yang ruangnya besar. Kalau itu ruangnya besar, Anda hanya menggambarkan itu satu ruang besar. Tapi ketika Anda sudah bisa menggambarkan ruangnya besar, Anda itu bisa mendapati Anda disambut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan malaikatnya itu di ufuk. Seperti daya ma'anat tadi. Jadi Anda merasa disambut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di segenap penjuru alam ketika Anda membaca Al-Fatihah itu. Sehingga ketika Anda mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, Anda merasa mendapatkan kedudukan yang mulia. Kalau dulu Nabi Muhammad saat Mi'raj di langit pertama itu ketemunya sama Nabi Adam. Umpamakan, nah terus kalau Anda bagaimana? Umpamakan Anda itu menduduki atau dipersilahkan duduk di langit pertamanya Adam alaihi salam, dan Anda sedang mempersembahkan ibadah Anda itu selayaknya manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kakek kita yang sangat mulia, contoh manusia terbaik yang di situ ditiupkan mirruhi, ruh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi segala puji bagi Allah itu adalah sebegitu hebatnya Allah mendesain alam semesta dan makhluknya Adam alaihi salam itu sehingga bisa menghasilkan keturunan seperti kita itu. Anda ketika membaca Al-Fatihah itu ngerasa seperti itu. Ngerasa Anda diberi privilege oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk di langit pertama sebagaimana kedudukan mulianya Nabi Adam alaihi salam. Lantas begitu Anda puas dengan Al-Fatihah dan Anda membaca surat yang Anda baca, yang Anda pilih manapun adalah surat yang sangat hebat karena itu adalah kalamullah. Namun Anda ingin menghargai diri Anda di hadapan Allah dengan membaca surat yang lumayan agak panjang. Karena Anda itu sedang takar menakar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan dengan ilmu Anda tetapi dengan apa anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dititipkan dan Anda simpan. Anda menyimpan apa? Tabarok. Baca Tabarok. Anda menyimpan Al-Kahfi, baca Al-Kahfi. Anda menyimpan An-Naba, baca An-Naba. Karena itu harga Anda di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pilih di mana Anda bisa berlama-lama mengadukan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ini hamba. Anda puas di rakaat pertama, lalu rukuk. Anda disambut oleh malaikat pencatat. Nah dulu ketika Nabi Muhammad Mi'raj langit kedua ketemu sama siapa Pak? Nabi Isa sama Nabi Yahya. Dia termasuk disebut dalam Quran ini sebagai minal muqarrabin, hamba yang dekat dengan aku. Jadi ketika Anda rukuk, Anda katakan dalam diri Anda, hada baini wa bainika ya Allah. Ini aku dan engkau saja ya Allah. Ketika Anda ruku, Anda merasa ini aku sedang berhadapan denganmu saja ya Allah. Yang lainnya tidak ada. Ya Pak Jokowi. Gitu. Anda ruku, merasa Anda hanya bersama dia. Selesai Anda puas ruku dengan bacaan yang keren, Subhanallah, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Nanti ada hadis yang menyatakan dengan itu, tidak saya bahas. Kemudian Anda puas dengan ruku Anda iktidal. Sami Allahu liman hamidah. Bacaan itu Pak, Anda mempersembahkan pujian sepenuh langit dan bumi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu mil as-samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in Pak. Anda sedang mempersembahkan pujian bersama daun-daun, rumput-rumput, air-air, embun-embun, uap-uap, udara-udara, cahaya-cahaya, langit-langit bersama-sama dengan Anda. Kemudian Anda panjatkan sepenuh ini pujianku terhadapmu ya Allah. Bukan hanya sekecil kalimat yang Anda ucapkan itu. Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Sehingga Anda lupa dengan bacaan itu karena Anda merasa bacaan itu sangat ringan dan kecil. Padahal itu
Rabbana walakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ard wa mil amasyita min syai'in ba'. Sebanyak ciptaanmu itu ya Allah, persembahanku tentang memujimu itu, termasuk seluruh getaran darahku yang mengalir ini, pujiannya aku persembahkan kepadamu. Hasil dari ruku Anda itu Anda bawa naik, Rabbana walakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ard wa mil amasyita min syai'in ba'. Beres, Anda puas memuji Allah sepenuh langit dan bumi, lalu Anda sujud. Kata Nabi, sujud seorang hamba itu adalah posisi paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya. Kata Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, sedekat apa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala saat sujud? Buktinya apa? Cepat, karena sudah dekat, sudah biasa, gitu, selesai. Sudah terbiasa dekat sama Allah, aku sujud cepat ya asik-asik aja, gitu. Apa yang ingin Anda ungkapkan pada saat sujud itu, ungkapkan, kata Nabi Muhammad SAW ketika Anda sholat sunnah, ungkapkan saja. Anda menanggung rasa sakit, Anda mempunyai beban Anda mempunyai, ungkapkan di situ. Kata Nabi Muhammad, ya karena itu saat yang paling tepat mengungkapkan keluhanmu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya dengan bacaan-bacaan yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bisa dipelajari di dalam fikih. Ketika Nabi Muhammad Mi'raj pada langit keempat, beliau bertemu dengan siapa? Kan pertanyaan. Ketika sami Allahu liman hamidah tadi, itu adalah posisinya Nabi Yusuf alaihi salam dengan segala kesabaran dan keluar biasaan beliau. Maka ketika pada saat tadi Anda bangkit dari rukuk sami Allahu liman hamidah, itu Anda diupayakan menjadi manusia terbaik, setampan mungkin di hadapan Allah, sesabar mungkin menghadapi cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala saat itu. Nah, kemudian saat sujud yang pertama, kalau di langit keempat itu Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris, Pak. Nabi Muhammad, tapi kan kita nggak punya kesempatan ketemu sama Nabi Idris nih. Kita itu kira-kira seperti apa? Nabi Idris itu dalam ceritanya dia meninggalkan terumpahnya di surga, Pak, sehingga dia nggak balik lagi ke dunia, kan ceritanya. Yang kita terima dari kakek kita kan gitu. Setelah lewat neraka, terus karena dia dakwah ke umatnya itu tentang, kemudian dia berdoa ke Allah, ya Allah, saya itu ingin melihat neraka, nanti akan saya kabarkan kepada umatku ini tentang neraka. Begitu ditaruh di neraka sama malaikat yang urusannya sama itu, gemeter, Pak, dia. Lantas setelah itu dibawa oleh malaikat ke surga. Setelah sampai di surga diajak muter-muter dengan takjub. Dia naruh sendalnya itu entah ketinggalan, entah lupa atau strategi, nggak tahu saya itu. Ketinggalan di bawah pohon. Ketika waktunya sudah habis, Idris, waktumu sudah habis, kita pulang yuk. Tapi nanti dulu malaikat, ini teklekku ketinggalan di surga gitu. Kemudian dia ambil. Setelah itu dia berdoa kepada Allah, ya Allah, aku ingin di sini saja, dan dikabulkan, Pak. Jadi di antara nabi yang sekarang tinggal di surga masih hidup, di antaranya adalah Nabi Idris alaihi salam. Dan Nabi ketemu di saat langit keempat. Anda di jiwa Anda punya tingkat keempat yang dimana saat Anda sujud, Anda bisa menduduki kedudukan sesoleh apa Anda itu saat sujud. Ya begitu, Pak. Bagus, bagaimana ini? Oke, baik. Saya teruskan dulu. Usahakan Anda mampu menduduki kedudukan yang sangat tinggi di langit keempat jiwa Anda itu saat sholat. Harapannya surga, Pak. Dengan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la. Gambarkan Anda itu diberi hak atas surga dalam hidup Anda. Lama, Pak, pasti sujudmu. Tapi kalau nggak tergambar tentang balasan Allah, tentang surga, cepet mesti. Gitu. Nggak nikmat. Padahal itu titipan Allah Subhanahu Wa Taala sholat Anda itu. Beres. Kemudian Anda duduk di antara sujud. Bacaan itu doa yang paling keren, Pak. Ada 8. Rabbik firli, Pak, warhamni, wajburni, warfa'ni,
warzuqni wahdini wa'afini wa'fuani. Itu adalah doa yang paling penting, hajat paling penting di hadapan Allah untuk kita panjatkan, Pak. Penting itu kita untuk diampuni, Rabbik firli. Penting kita untuk dikasihi, warhamni. Ya Allah, banyak yang gagal mengasihi saya ya Allah. Saya mengasihi banyak orang tapi orang-orang gagal mengasihi saya. Hanya Engkau yang bisa mengasihi saya. Wajburni, tutuplah aibku. Warfa'ni, tinggikan derajatku. Warzuqni, rezekikanlah kepada aku. Wahdini, wa'afini, wa'fuani. Demikian doa yang paling keren diajarkan oleh Nabi. Tapi cepet banget Pak kita. Rabbikfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Padahal itu kebutuhan kita Pak. Rabbikfirli warhamni. Ya, dan seterusnya. Ketika Anda menikmati doa itu Pak, itu kebutuhan dasar Anda. Bukan hanya 9 bahan pokok. Tapi ini adalah kebutuhan dasar Anda sebagai manusia hidup. Rabbikfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fuani. Was dengan sujud Anda. Ketika Anda sunnah itu Pak, kenapa Nabi bacanya lama? Mesti lebih banyak yang dibaca Pak. Jadi kalau Anda sholat sunnah itu bacalah yang banyak Pak. Rabbikfirli warhamni. Ketika Anda yang lama enggak apa-apa. Namanya aja sholat sunnah. Anda menikmati hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Lantas sujud lagi. Nah, saat tadi Rabbikfirli warhamni itu, kalau Nabi pada saat itu beliau berada di langit kelima itu bertemu dengan Nabi Harun. Nabi Harun itu adalah nabi yang diproposalkan oleh Nabi Musa untuk menjadi nabi, untuk mendampingi Nabi Musa alaihissalam, dititipi kaumnya ketika Nabi Musa menerima wahyu ke bukit yang sempat dimarah-marahin. Jadi gagah banget Pak, dia menerima amanah besar dari saudaranya Nabi Musa alaihissalam. Maka ketika Anda sedang Rabbikfirli warhamni, jagalah diriku dengan amanah yang besar ini ya Allah, sehingga aku itu hanya butuh Rabbikfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fuani. Cukup bagi hidup saya. Setelah itu sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, begitu lagi. Dulu Nabi Muhammad pada langit ke-6 ketemu siapa Pak? Musa alaihi salam, yang dia menghentikan Nabi Muhammad. Kebanyakan Nabi sholat 50 rakaat. Kamu itu dakwah bukan hanya untuk orang Quraisy, untuk kaumku juga. Dulu aku berdakwah ke Bani Israel itu ditantang habis-habisan, yang aku jelas bisa membelah laut, menyelamatkan mereka, itu mereka nantang sama saya. Lah kamu ngajak sholat umatku Bani Israel 50 rakaat. Kamu wis ngene wae. Minta kurang lagi, pasti kamu diayal sama kaumku. Karena Nabi Muhammad itu harus berdakwah kepada seluruh umat manusia, di antaranya adalah umatnya Nabi Musa alaihi salam. Wis njaluo, maka akhirnya dia mendapatkan 5 setingkat dengan 50. Ngono wae orang Bani Israel masih nentang kok, Pak. Maka Nabi saya mengatakan, hal ataka hadisi Musa. Muhammad, kamu tahu ya tentang Musa? Ya tahu. Lu itu kan kakekku, gitu. Dialog dengan Bani Israel. Oh iya. Bagaimana? Kemudian dia menceritakan tentang itu tadi. Idnada robbahu dan sebagainya, itu diceritakan tentang pertemuannya di lembah tua. Mereka bangga sekali Pak dengan kakeknya yang namanya Musa alaihissalam. Maka ketika Anda sedang sujud, laksana Anda itu menduduki kedudukan Nabi Musa alaihissalam yang taatnya kepada Allah luar biasa dan menghadapi tantangan yang luar biasa dalam hidup Pak. Tantangan hidup Anda itu top lah, pokoknya paling top di antara yang lain. Kalau kita ngomong-ngomong soal tantangan hidup itu nggak ada yang lebih hebat dibanding tantangan hidup saya. Pokoknya yang lain, ya pokoknya masih berat saya. Maka ungkapkan pada saat sujud Anda itu, ya Allah, aku sedang menghadapi tantangan hidup yang demikian hebat. Modalku hanya satu, dekat dengan Engkau saja sujudku ini. Nah, setelah itu bagian akhir Pak, bagian ke-7. Di langit ke-7 Nabi Muhammad ketemu sama kakek tercintanya, yaitu Ibrahim alaihi salam. Kalau kita nggak bisa sampai ke langit di atas 7, kalau Nabi Muhammad bisa sampai di atas langit 7. Nah, ketemu dengan Ibrahim alaihissalam.
Sehingga bacaan kita Pak, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Dialog itu sebetulnya adalah dialog Nabi Muhammad dengan Allah di Sidratul Muntaha. Tapi karena kita sebagai makhluk, Jibril pun tidak bisa mencapai itu, maka kita umpamakan kita sudah mendaki sampai ke 7 lapis langit di dalam jiwa kita, maka kita bersolawat dengan solawat Ibrahimiyah itu seolah-olah kita mengikuti dialog Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Allah di Sidratul Muntaha. Kenang-kenangannya kita baca di at-tahiyat. Apabila Anda sadar dalam sholat Anda itu sampai ke 7 itu Pak, Anda lulus dititipi sholat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Anda menghadap Allah itu dengan cahaya yang begitu cemerlang. Karena dalam hadis at-tahuru syatrul iman, walhamdulillah tamla'ul mizan, wa subhanallah walhamdulillah tamlani au tamlaun baina samawati wal ard. As-sholatu nurun. Nah, sampai di sini sholat adalah cahaya. Ketika Anda dititipi oleh Allah sholat itu tadi dengan 7 tingkatan sholat Anda itu, Anda berhasil menapaki dengan baik dan mempersembahkan kepada Allah dan meninggalkan dirimu dengan bangga terhadap keturunanmu dan kedudukanmu serta pendidikanmu. Anda lepaskan itu dan Anda memerdekakan diri untuk menghadap Allah, maka sholat Anda menjadi cahaya. Terus, karena sholat ini Anda lakukan di malam hari, dimulai dari kokok ayam yang pertama itu 2:30 Pak. Jadi 2:30 itu ayam kukuruyuk gitu, Anda bangun sholat. Lantas Anda mengakhiri sholat itu saat yang keluruk itu bukan ayam lagi, tapi muadzin. Muadzin itu bersaut-sautan Pak, di mana-mana seperti ayam yang kukuruyuk. Itu kalau Anda di luar mendengarkan azan. Dan saat itu Anda sedang menjalankan witir, berebutan dengan Anda itu bilang dalam hati, malaikat tunggu witir saya bawa ke hadapan Allah. Jadi jangan buru-buru pulang, tunggu sampai witir saya selesai. Jadi Pak, malaikat itu ganti shift pada saat subuh dan asar. Saat subuh itu dia diganti malaikat baru, malaikat yang jaga dari asar sampai subuh itu menghadap ke langit. Nah, dia termasuk diantaranya membawa sholat witir Anda itu. Maka ketika dimulai dari 2:30 tadi Anda sholat dengan penjiwaan seperti itu, Anda witir sampai keluruknya ayam dan keluruknya para muadzin, saut-sautan di mana-mana, Anda mesti gemeter. Yakin. Anda mengira malaikat sedang buru-buru mau naik ke langit membawa catatan sholatmu. Yang sholat itu Anda kerjakan yang tadi saya katakan, yang beruntung itu adalah orang yang hidup umurnya panjang, sehat, berilmu, beramal. Nah, amalnya diantaranya adalah yasroh sadrahu lil Islam. Amalnya adalah dibekali dengan kelapangan dada untuk menjalankan Islam. Nah, ini belum seberapa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menyambung dari kajian kita yang di Ramadan waktu itu, menyelam di Samudra Al-Fatihah. Nah, ini sambungannya adalah ini bagaimana bisa terjadi kalau dijadikan workshop. Wah, keren lagi ini. Workshop nih soal ini Pak. Ini kan ilmu ini. Ada orang yang haus tentang kesehatan itu makan obat. Orang haus tentang kelapangan dada itu dengan ilmu. Ini kajian ini dengan ilmu. Bagaimana Anda bisa memakrifati sholat yang demikian? Harus ada workshopnya. Ini tugasnya teman-teman, dibikin workshop yang model sholat seperti ini. Nah, mungkin ini adalah tantangan bagi kami. Apakah teman-teman DKM akan tertarik mengadakan workshop tentang sholat yang demikian? Yang sudah Anda jalankan ini dicoba untuk menjadi jiwa di dalam hidup akhir Anda. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, barangkali akan ada yang diulas dan ditanyakan. Monggo Pak Aris. Teman-teman silahkan kalau ada yang mau didiskusikan. Wah, sudah puas. Monggo. Baiklah. Baik.
Kalau tidak ada yang dikomentari, kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.